Pemirsa, pada hari ini anak wartawan Tribata TV Riko Sempurna yaitu Eva Pasaribu mendatangi langsung kantor Komnas HAM untuk membuat laporan terkait peristiwa yang menewaskan 4 anggota keluarganya. Tim kuasa hukum meminta Komnas HAM melakukan investigasi mandiri dan juga memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam kebakaran rumah Riko. Bergabung pada sore ini melalui sambungan daring bersama kami ada Pak Uli Parulian Sihombing, Koordinator Subkomisi Penegakan Hukum atau penegakan HAM ya dari Komnas HAM, dan juga Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat sore Bapak-Bapak. Pak Uli, Pak Hadi, Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore Pak Uli. Selamat sore Pak Kabid Humas Polda Sumut. Pak Hadi, saya mau ke Pak Hadi dulu, Pak Uli. Pak Hadi, kalau sejauh ini sudah jelas tersangkanya ada 3 orang, ada yang menyuruh, ada 2 eksekutor. Bisa dikembangkan pelaku-pelaku ini, Pak, peran-peran masing-masing pelaku ini, Pak Hadi? Ya, baik. Kami jelaskan dari awal bahwa Polda Sumatera Utara dari peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Juni memiliki komitmen untuk menuntaskan peristiwa ini dan menyampaikannya kepada publik secara terbuka. Dari proses yang kita lakukan dan analisa berbagai hasil laboratorium forensik, CCTV, kemudian pola komunikasi yang ada di antara para 3 tersangka yang sudah kita tetapkan, dan analisa-analisa yang lainnya, karena kita juga tidak hanya mengandalkan keterangan-keterangan yang diberikan saksi sebanyak 28, tapi kita juga mengembangkan ke proses analisa saintifik yang lainnya. Bahwa dari 3 orang tersangka, di mana 2 orang ini sudah kita tetapkan sebagai eksekutor, kemudian yang tersangka lanjutnya adalah inisial B, itu adalah memiliki peran yang pertama sebagai orang yang menyuruh melakukan pembakaran. Dia menyuruh kepada 2 eksekutor yang sudah kita tetapkan tersangka juga. Kemudian yang kedua, B ini adalah orang yang memberi uang untuk membeli bahan bakar pertalite dan solar yang kemudian dicampur oleh kedua eksekutor. Yang ketiga, B memiliki peran, dia adalah orang yang memberi upah kepada 2 eksekutor pasca 2 eksekutor ini melakukan pekerjaannya. Baik. Dan yang keempat, B ini adalah memberikan fasilitas kendaraan bermotor yang diberikan kepada 2 eksekutor. Di mana 2 eksekutor ini menggunakannya untuk untuk membeli bensin, kemudian memantau rumah korban dan sampai dengan proses eksekusi itu. Baik, tapi benar ya Pak ya, Bebas Ginting itu merupakan seorang pengelola dari perjudian dan juga narkoba, Pak Hadi. Ini benar informasinya? Terkait dengan informasi itu, tentu semua informasi yang kami terima oleh penyidik itu semuanya didalami. Kita membuka posko pengaduan, begitu banyak informasi yang diberikan oleh masyarakat, itu menjadi bagian yang juga dilakukan penyelidikan dan pendalaman oleh teman-teman polisi dari Polres Tanah maupun dari Ditreskrim Polda Sumatera Utara. Semuanya kita dalami. Sejauh ini pengakuan dari masing-masing tersangka apa Pak Hadi? Kenapa sampai membakar rumah Riko? Ya, semua tentu proses penyidikan dan pendalaman ini harus kita dudukkan secara utuh. Tidak hanya kita mendengarkan keterangan dari para tersangka, tetapi juga kita melakukan analisa-analisa yang lainnya untuk mendudukkan faktanya, kemudian juga hasil-hasil yang lainnya sehingga konstruksi hukumnya bisa kita dudukkan secara jelas. Kenapa? Karena kan ini harus dapat dipertanggungjawabkan, harus dapat diuji di pengadilan nanti. Jadi kita tunggu prosesnya yang sedang berjalan. Hari ini pun teman-teman penyidik Polda Sumut dengan Polres Tanah Karo bersama teman-teman jaksa penuntut umum baru selesai melakukan ekspos, nanti kita tunggu hasilnya. Kenapa begitu lama Pak Hadi? Ini kan sudah hari kesekian, sudah lama, minggu lalu begitu ya peristiwanya, dan kenapa masih sulit untuk mengejar motif ini? Saya pikir dari peristiwa ini tanggal 27 ya, tanggal 27 Juli hingga tanggal 6 Juli dan tanggal 7 Juli kita sudah mendapatkan 2 eksekutor itu tentu sesuatu hal yang luar biasa bagi kami. Kenapa? Karena kami harus betul-betul menganalisa
setiap hasil yang dari laboratorium forensik, karena di laboratorium forensik itu bukan hanya sekali, mereka juga melakukan 3 kali mendatangi TKB untuk betul-betul meyakinkan. Kemudian kita juga menganalisa pantauan CCTV, kemudian pola komunikasi dari komunikasi handphone yang ada di antara para tersangka ini dan juga saksi-saksi yang lainnya. Artinya bahwa proses ini dilakukan betul-betul secara hati-hati dan cermat, dan kita juga tidak ingin ini di kemudian hari dalam proses pembuktian di pengadilan menjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan tentunya, karena ini tentu harapan kita bersama, kita bisa mendudukan prosesnya dengan cermat dan tepat seperti itu. Kemudian Pak, saya juga penasaran, pemirsa mungkin di rumah juga penasaran, apakah benar ini asumsi yang berkembang di luar bahwa yang menyebutkan ini ada dugaan oknum aparat yang juga terlibat dalam peristiwa ini. Apakah ketiga tersangka ini punya background oknum, Pak Adi, sebelum ke Komnas HAM? Semuanya warga sipil. Oke. Ketiganya pernah aktif di organisasi kepemudaan. Berarti tidak benar ya Pak ya, ketiga ini ada latar belakang dari TNI Angkatan Darat? Bukan. Ini warga sipil, kemudian mereka aktif di organisasi kepemudaan. Tapi mantan residivis begitu ya Pak ya, Bebas Ginting ini? Ya, tahun 1982 Bebas Ginting ini menjalani pidana terkait dengan kasus pembunuhan. Dia 4,6 tahun ya. Kemudian 2010 itu juga sama, kasus pencurian dengan vonis 6 bulan penjara. Baik, saya mau ke Pak Uli. Pak Uli tadi sudah bertemu dengan anak korban Eva Pasaribu. Apa yang diungkapkan sejauh ini, apa yang mereka minta Pak? Baik, kalau Komnas HAM sendiri sekarang pada posisi sedang melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait dengan kematian Sempurna sendiri dan keluarganya serta pembakaran rumahnya. Tentu pertama kami apresiasi dan menghormati upaya yang sedang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan Polres Karo. Nah, terima kasih Pak Uli. Siap. Dan kemudian juga kami minggu lalu kami sudah ke TKP, melihat TKP dan juga memeriksa beberapa orang di Kabupaten Karo. Khususnya di lokasi kejadiannya, kami memeriksa 8 orang dari warga yang ada di Kabupaten Karo gitu. Dan itu kami terus akan melakukan permintaan keterangan, termasuk hari ini kami meminta keterangan dari anaknya Pak Pasaribu, Ibu Eva di Jakarta. Begitu yang dilakukan oleh Komnas HAM. Investigasi mandiri ini yang diminta Pak Uli kepada pihak Anda, ada koordinasi dan juga investigasi lebih mendalam dilakukan oleh Komnas HAM, tidak hanya sendirian Komnas HAM, tentu juga ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Apa yang belum dirasa cukup untuknya sehingga motif ini masih abu-abu, belum jelas kenapa rumah almarhum ini dibakar, Pak Uli? Kalau tujuan Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan, tentu kami harus menemukan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak. Faktanya memang ada kematian dan rumahnya sudah tetap ada 4 orang yang meninggal, termasuk di sana ada Pak Ribu itu. Nah, tentu ini terkait dengan hak hidup dan juga kami mendalami terkait dengan profesi saudara Pak Pasaribu ini sebelum kejadian Nah, itu yang kalau menurut pihak pengadu itu ada korelasinya antara pemberitaan saudara Pasaribu di media online dengan kejadian tanggal 27 Juni bulan lalu Itu yang kami coba dalami faktor. Baik, tentu Anda juga sudah mendengarkan keterangan dari anak korban, anak almarhum ya Pak ya, Ibu Eva Pasaribu tadi ke tempat Anda. Apakah bercerita soal beberapa hari sebelum kejadian peristiwa kebakaran, ada kecurigaan terhadap pasca liputan Hari Anti Narkoba,
almarhum ini memposting di media sosial bahwa kegiatan tersebut juga ada kecurigaan tempat judi yang beralamat di Jalan Bom Ginting. Ini ada tidak tadi pengakuan dari anak korban, Pak Uli, kecurigaan kebakaran ditimbulkan karena adanya faktor pasca liputan perjudian di Jalan Bom Ginting, Pak Uli? Kalau kami sendiri di Kabupaten Karo mendalami itu, gitu. Jadi ketika kami minggu lalu di Kabupaten Karo, kami menggali beberapa fakta dengan beberapa orang di Kabupaten Karo. Memang menurut mereka, meskipun ini substansinya kami harus mendalami lagi, ada korelasi antara kegiatan jurnalis tanggal 26 dan pemberitaannya serta yang tanggal 22 gitu. Pemberitaan data. Nah itu yang betul ini harus kami dalami gitu. Kejadian tanggal 26 dan 22 dan juga ke belakangnya. Jadi kalau menurut masyarakat di sana kami temui itu ada marak perjudian itu, marak perjudian dan juga narkoba seperti itu. Yang itu membutuhkan penegakan hukum yang tegas terhadap perjudian dan narkoba. Nah itu yang jadi concern dari saudara jurnalis Pasar Ibu ini. Baik. Nah, kemudian ada pemberitaan. Terlepas dari laporan Pasar Ibu ini, nah itu perlu didalami juga kalau menurut saya terkait dengan profesi saudara Pak Pasar Ibu ini. Baik. Dengan kegiatannya pemberitaan terkait judi dan juga narkoba di Tanah Karo. Baik, silakan direspon Pak Hadi untuk terakhir. Bagaimana kemudian kepolisian bisa menjawab ada kecurigaan peristiwa kebakaran ditimbulkan karena adanya almarhum ini memposting suatu hal di media sosial terkait dengan aktivitas perjudian di Jalan Bom Ginting. Apakah kepolisian juga mengetahui hal ini, Pak Hadi? Iya, tentunya kerja-kerja polisi dalam penyelidikan dan penyelidikan itu berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti. Jadi semua yang kita temukan, informasi, kemudian fakta-fakta yang lainnya, alat bukti yang lainnya, tentu itu sesuatu hal yang bahwasannya polisi harus melakukan pendalaman terkait dengan fakta-fakta dan informasi-informasi yang ada. Artinya sekali lagi bahwa semua ingin hal itu bisa kita dudukkan dengan cermat dan yang lebih penting lagi bahwa kita satu saat nanti dalam prosesnya itu dapat menyimpulkan benang merah. Baik. Serta menarik kesimpulan terkait dengan apa motif latar belakang dan peristiwa yang terjadi. Jadi kita tunggu saja, sabar, bersabar karena proses juga terus berlanjut. Tadi yang saya sampaikan, hari ini pun kita sudah masuk ke dalam tahap ekspos dengan teman-teman kejaksaan. Jadi insya Allah penyidik akan segera menuntaskan kasus ini dengan terbuka. Baik, kami tunggu kerja kepolisian dan juga Komnas HAM untuk mendalami hal ini karena tentu korban tidak terima dengan peristiwa kebakaran terjadi di rumah mereka, Pak Adi dan juga Pak Uli. Terima kasih Pak Uli Parulian Siombing, Kombes Komisi Penegakan HAM dan juga Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut. Selamat sore ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Uli, terima kasih.